Di suaranya hilang, Bilang kat terlempar. jupuk jupuk jelantas sih kat. Ben lancar. Hmm, Tertendang. Enggak ada namanya. ketendang keluar. Karena jeneng Masih ada, namanya masih Mik- ada. tapi mikrofonnya nggak ada kabar. baik kat bangun. Ya apa? Wes langsung dimulai aja lah dari Oke, Mas yuk. Anu, Ya, alright. dari apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ini ya selalu pertama apa namanya ngaji ya. Jadi baca Quran dulu. Udah kelihatan nih Qurannya ya. Sudah sih. Ya kita sampai di sini nih. Apa? Oke. Sebelumnya ya, saya dengerin ya ini apa? Em, Tiga Al-Isra lima, ini. ya, tiga ya, lima. ya tiga enggak 35 udah kita sampai ke 36, 37 ya. Tapi ini Oh, dengerin dulu ini tiga, ada tiga enam ya. ya, ini ada apa namanya? Al-Qahtani ini yang suaranya bagus sekali. Coba ya, dengerin dia, dengerin dia. Ini gimana sih ini? Suaranya bagus sekali. Kita simak dulu. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم به كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها. Oke. Jadi kita sampai di sini.
Siapa yang mau baca? Coba tak baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha. Ini jelas ya. Anha karena depannya apa? Huruf qalqin ya. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Wa kunnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Ini juga din karena depannya huruf qalqin, huruf tenggorokan. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Oke, Kat, mau Kat. Saukat mana? Untuk baca. Coba muncul siapa yang mau baca? Monggo. Yon, baca Yon. Apa aja. Siapa? Pak Kun? Jangan. Jangan. Kok jangan? Wes aku wes ndi. Ya, monggo iki. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Aja. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna itu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrum wa mata'un ilahin. Bagus. Terusin ya. Fatalaqa. Ini karena depannya hamzah jadi 4 ya. Fatalaqa Adamu mirabbihi kalimatin ya jadi separuh gitu. Kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kalau hu ini ya, hu itu selalu dua, walaupun nggak ada tandanya dua ini selalu dibaca dua. Innahu, gitu. Innahu huwat tawwabur rahim. Ayo Yayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Jadi saddah itu terdiri dari dua, mati dan hidup. Wat tawwabur rahim. Ya, oke, good. Tafsirnya ya. Fa'azallahuma meleset apa? Fa'azallahuma syaitanu karena syaitanu ini kan pakai u ya. Jadi dia sebagai pokok kalimat. Jadi yang melakukan ya. Jadi Syaiton memelesetkan huma. Huma di sini dua orang siapa? Adam dan Hawa. ya. Fa'azalahuma syaitanu anha. Ya. Jadi melesetkan dari ha-nya itu di sini di sebelumnya apa? Sebelumnya larangan untuk tidak mendekati syajarah itu ya. Gitu. Fa'akhrajahuma dan dia mengeluarkan mimma kana fihi. Ya, disebutkan ini mengeluarkan dari apa? Dari keadaan sebelumnya. Mimma kana fihi. Dari keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya kan di apa waktu di tempat itu sebelum bikin kesalahan kan sempurna gitu ya. Apa namanya? Jadi bentuknya yang nggak perlu pakaian segala macam suci. Setelah makan itu apa istilahnya apa buah kulti atau itu jadi apa kayak kena racun gitu
Jadi berodal semua itu apa ya auranya yang nutup sekarang buka semuanya sehingga kayak telanjang kan akhirnya nanti di ayat yang lain diceritakan mereka ngambil daun-daun di kebun itu untuk nutupin auratnya ya. Jadi turun derajatnya. Makanya disebutkan apa namanya fa'akhrajahuma dia apa dikeluarkan dari state sebelumnya kanafi. Jadi state sebelumnya itu sempurna. Ya, jadi kayak kita ini, jadi yang masih butuh pakaian jelek gitu segala macam ya. Wa qul nahbitu ba'du. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk turun kamu. Ya, itu yang jadi ceritanya kalau kita percaya bahwa Adam itu diciptakan di kebun di sana itu nggak tahu di tempatnya di luar bumi ya. Kemudian disuruh turun ke bumi. Jadi kayak kalau lihat Mister Bean itu kan jatuh turun ya. Itu diturunkan juga di bumi gitu. Terus karena sifatnya manusia itu memang dasarnya kan dari DNA-nya ya, dasarnya kan suka perang gitu ya, suka bermusuhan. Allah sudah prediksi bahwa eh, ba'dukum li ba'din adu, kamu saling bermusuhan gitu. Dan sampai sekarang juga kan ya, kayak yang terjadi di mana di Timur Tengah itu. Di Walakum Gaza, apa? di Gaza. Ya di Gaza itu. Itu memang darah itu kan kalau di surat Atin itu kan diprediksi tidak pernah aman kan kita watini wazaitun waturi sinin ya ta bahadal baladin amin artinya apa watini wazaitun itu kan apa dua buah yang berbeda yang satu zaitun yang satu tin yang pahit gitu ya terus di Waturi sinin, Turisina itu di daerah situ tuh, di daerah Gaza itu, di daerah Israel segala. Wahadal baladil amin dibandingkan dengan hadal balad amin yang di Mekah. Kalau di Mekah itu dijamin Allah selalu aman, tidak ada perang. Kalau di Turisin tuh memang ditakdirkan lawan dari aman, jadi selalu dari zaman dulu. Jadi itu nggak akan ada ke kedamaian di situ. Karena udah digariskan Allah tuh waturi sini ada watini wazaitun waturi sini wa hadal baladil amin. Gitu. Terus tadi walakum fil ardi mustaqarra wa mata'un ilahin. Jadi memang Adam diturunkan tuh seperti Yayan bilang kan itu sudah digariskan ya. Waktu diciptakan ya. Tapi karena Allah tuh adil ya, jadi selalu ada sebabnya. Musababnya itu digelincirkan setan. Karena memang Adam tuh di Quran juga disebutkan dia tuh sifatnya nggak teguh ininya. Apa namanya? eh apa ya? Jadi gampang tergoda. Yang kelemahan Adam itu dia karena apa? Adam tuh kayak anak kecil innocent gitu loh. Jadi nggak tahu, nggak bayangin kalau apa orang, jin, iblis itu bisa menipu, bisa menggelincirkan itu dia nggak ada pikiran gitu karena masih bersih kan dia. Jadi kayak anak kecil gampang dibodohin ya. Dia itu seperti itu. Kemudian janji Allah bahwa di dunia ini kamu mustaqarra wa mata'in ilahin. Jadi kamu tinggal di situ sementara mata'in ilahin. Jadi ya bersenang-senanglah kamu di situ ilahin di batas tertentu. Ya umur rata-rata dunia itu umurnya kayak Rasulullah 63, 64. Ya kalau itu rata-rata. Jadi apa namanya Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar mewakili kita semua. Sampai umurnya aja sekarang menjadi statistik yang rata-rata dunia. Jadi artinya ada yang lebih, kayak kita udah lebih lewat dari Rasulullah, ada yang kurang. Ya, kemudian setelah diturunkan,
kan top apa namanya? Jadi pisah waktu itu ya diturunkannya si Hawa itu di Arafah, padang Arafah ya. Kalau kalau Adam itu di Afrika. Terus akhirnya mereka ketemu. Ya, eh, terus fatalaqa Adam. Jadi Adam itu menerima. Ini kembali lagi di sini kan sebab ya, eh, rafa ya. Pokok kalian. Mirabbihi dari Allah kalimatin fataba alaih. Jadi Allah ngasih tahu gini loh cara bertobat. Ini juga artinya bahwa Allah tuh tahu insan itu kan artinya pelupa ya. Ansan, apa namanya? Pelupa banyak bikin salah. Maka Allah itu membuka pintu taubat. Ya, jadi kayak kalau komputer itu kita bisa delete, ya dah. Kita bisa hapus. Itu Allah memberi fasilitas itu. Jadi kalau ada yang bikin dosa, bikin kesalahan, tobat ke Allah itu dibersihkan, diambil, dihapus. Karena Allah tuh innahu huwat tawwabur rahim. Allah tuh sebenarnya suka orang yang tawwabur rahim, yang sering bertobat. Tahu nggak Rasulullah SAW itu bertobat tiap hari berapa kali? Lebih dari 100 kali. Itu tingkat Rasulullah loh. Jadi ya tingkat Rasulullah yang maksum ya, yang bebas dari ini. Tapi tetap karena Rasulullah itu nggak ada sifat sombong, nggak ada sifat artinya bersih. Jadi selalu jadi itu aja Rasulullah selalu kalau ada rasa kurang ini mohon ampun. Kita ini kalau Rasulullah 100 kali kita harusnya 100.000 kali. Gitu. Itu definisi tobat apa? Astagfirullah gitu aja atau sholat? Eh, Yang banyak ya kalau 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 ya kalau sampai sholat itu udah. Kalau ini ucapan, ini kalimat ya, kalimat ucapan. istighfar. Ya, istighfar, astagfirullah. Yang penting dalam tobat itu kan memahami kesalahan, tidak akan mengulang lagi kan. Ya, anuna lafaznya lah astagfirullah tapi fokusnya ke kesalahan apa. Mana Saukat nggak ada ini yang bikin banyak kesalahan tuh mana deh? Hilang. Kat nggak ada ya. Oh, Kat ngomong Kat. Ya. Jadi kalau bikin salah langsung begitu ingat langsung tobat ya. Itu Allah suka loh. Wat-tawwabur rahim. Allah tuh suka Allah membanggakan Nabi Daud. Nabi Daud tuh suka bikin salah tapi suka kembali sampai dijelaskan. Jadi jangan malu-malu atau jangan kalau kalau bikin salah. Karena manusia itu selalu bikin salah. Ya, begitu. Oke, ada pertanyaan di sini. Pak Tony biasanya mau Ini, Pak Tony ini biasanya ada Bang Mustari masuk nih, Bang Assalamualaikum. Mustari ada. Ayo Pak Itu Tony. ada pertanyaan ya, ada pertanyaan tuh, ada yang itu Mbak Fitri nanyain itu apa tuh? Apa itu? Ayat berapa ini katanya? Surah apa ini? Ini surat Di Baqarah ayat 36 37. 37. Kita baru sampai situ, kita pelan-pelan. 37. 36 37. Jadi seminggu sekali kita 2 3 aja. Tapi diresapi gitu ya. Kalau mau lihat sebelum-sebelumnya lihat di rekaman itu. Ya, Tad, Kat tolong di share ya itu apa linknya yang video-video Mbak Fitri itu ada jawab Mbak Fitri. apa? Mbak Fitri Yunita. Oh, Ada anggota baru Anggota tuh, baru. Yunita. Ya Mbak Fitri itu itu dari Assalamualaikum Tamasku. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Monggo. Saya baru pertanyaan. pertama ini ikut Oh ya. dimasukin Monggo. sama Pak Tony atau Pak Jica kali ya waktu itu. Oh ya. Ya, Kalau monggo. mau lihat apa namanya
rekaman sebelumnya itu ada tuh. Nanti tak Yang sebelumnya ya. Oh iya. nanti Ini tak dulu share. mulainya Al-Baqarah dari ayat 1 atau dari Fatihah? Ini 37 ya nih. Ya, Ya. ini 37 ya. Tak lihatin ya. Nanti tak share itunya. Coba. Linknya. Iya, ini tak share sekarang deh. Ini ya, kalau link dibuka ini ngaji tiap minggunya itu dari pertama tuh. Dari Dari Al-Baqarah apa dari Fatihah? dari waktu itu Oh, Fatihah ya, kemudian Al-Baqarah. Dari ini Maret tanggal 31. Udah lama ya. Ya, ini sampai 100 yang ini. Jadi mereka kadang-kadang minta share-nya nih. Setiap minggu tak taruh di situ. Ya, karena ya terus Mbak Mbak Yunita sama yang Mbak Vivi namanya. Ya itu Mbak Fitri. Yunita. Fitri. Oke. Itu kita sebenarnya temanya ngaji ini untuk penyakit hati. Ya, Oh iya. tapi kita buka dengan ngaji, baca Quran. Karena apa? Kalau nggak baca Quran jadi apa? Yuka Keledai. jadi Kalau keledai, Himar. jadi Himar. himar. Ya. Hmm. Di surat Jumaah itu kan, kalau Hmm. orang bawa Quran nggak baca itu dikatain Allah kita kayak himar, kayak keledai. Makanya kita supaya Betul. nggak keledai kita baca dulu. Tapi kalau 2-3 ayat seminggu sekali itu bisa 20 tahun itu, Mas. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Di umurnya pada 100 tahun nanti. Insya Allah. Ya, kita tujuannya itu Itu tidak selesai. NBO seminggu 5 kali 2-3 ayat udah 5 tahun belum khatam. Kita nggak tujuannya nggak kata tapi setiap ayat kita resapi ya jadi kualitas bukan kuantitas gitu ya toh kita Ya, ya. kita resapi benar kita ngerti benar juga ini juga penyakit hati itu kan ada 25 ya jangan tergesa-gesa kalau selesai 25 mungkin 1 jam selesai tapi ini bisa setahun karena saya hitung ya kalau satu penyakit 2 minggu itu aja udah setahun kan 50 minggu kan. Tapi ada faedahnya kalau tergesa-gesa ngapain? Ngapain ya nggak ada tujuannya. Ya, sekarang ini ria, ria ya pamer ya ria. Ini insya Allah hari ini kita selesai. Ini sebenarnya udah Radial. minggu ketiga ya. Ada pertanyaan, Pak Yoyon? Ya, ya. Saya agak ini mungkin mau tanya dikit. Mhm. Hmm, itu kan Allah apa tadi memberi beberapa kalimat ya. Mhm. Kalau dari bahasa Indonesianya itu memberi beberapa kalimat ya. Iya ya. Memberi beberapa kalimat kepada Adam ya. Heeh. Eh, Anggaplah ini tadi kan Yul mengatakan bahwa itu adalah seolah-olah itu memberi apa baik caranya taubat gitu ya. Minta taubat ya atau minta ampun gitu ya. Mhm. Tapi Mhm. apakah hanya itu atau mungkin yang bisa selama ini uh, rajin baca tafsir mungkin apakah memberi beberapa kalimat itu lebih dalam nggak maksudnya ada hal-hal lain nggak selain itu. Eh, karena saya masih jadi tanda tanya nih, misalnya Allah kan menciptakan manusia ya, Mhm. ya menciptakan manusia. Kalau sementara ini kan kita menganggap bahwa Al-Quran itu adalah eh, apa instruction manualnya lah gitu ya. Mhm. Nah, waktu saat pertama Adam diciptakan, itu instruksi manualnya udah ada belum gitu? Apakah tadi ada hubungan dengan kalimat tadi gitu? Mhm. Mhm. Apa kalimat itu? Ya. Ya, Bagus, pertanyaan bagus. instruksi. Ya.
Oke, sekarang kalau kalau mau nyinggung Quran dulu ya. Ya. Quran itu memang manual. Jadi sebelum dunia seisinya diciptakan tuh Quran dulu yang diciptakan sebagai manual, ya. Itu tahu ya. Ya. Khusus Lauh di Mahfuz, ya. Mahfuz sudah Ya. diciptakan di Ya. Mahfuz. Jadi Ya, sebelum diciptakan semua itu Quran yang pertama. Makanya sebenarnya Quran kita ini luar biasa. Ini adalah WA, WhatsApp, WA apa surat dari Allah yang luar biasa ini. Kalau kalau saya mendalami ini ya dari tafsir dari bahasa Arabnya ya. Seperti saya bilang minggu minggu lalu ya. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu mukjizatnya itu bisa dilihat pakai mata, didengar pakai telinga. Ya toh? Kayak Nabi Isa ngambil apa? Ngambil tanah liat di terus jadi burung gitu kan. Kalau Nabi Musa apa ngetok laut belah, orang bisa lihat toh, mukjizat toh. Kalau melihat gitu kan subhanallah. Kalau Quran ini tidak bisa dilihat dari mata, tidak bisa dengar tapi dari hati, dari akal. Makanya afalat taklun. Jadi makanya untuk memahami Quran karena ditulis dalam bahasa Arab, pahami bahasa Arab, ya. Arab yang fusha. Saya belajar dari guru saya itu setiap kalimat, setiap kata pun tuh luar biasa sebenarnya. Luar biasa kalau dikupas gitu ya. Jadi kita bisa melihat mukjizatnya. Dengan tafsir aja kita bisa bisa melihat kan. Tapi lebih dalam dari bahasanya. gurunya Mas Yanto orang mana? Orang Indonesia apa orang Arab? Gurunya dia mufti di sini ya, mufti. Tapi dia aslinya dari Pakistan, tapi dia belajar dia dan dia bahasa Arabnya luar. Dia mufti, mufti itu hakim ya. Jadi orang yang udah mufti di sini itu mumpuni gitu ya. Saya Oh, belajar dari dia 7 tahun tuh tafsir tuh. itu ngomongnya Eh, bahasa Inggris apa bahasa Arab? bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi bukunya sendiri bahasa Arab ya. Jadi ditelaahnya dari segi literasi, dari segi bahasa juga dari tafsir-tafsir kayak jalan lain segala macam. Tapi kita Ya. membahasnya dari sudut linguistik ya. Jadi tadi pertanyaan kembali ke kalimatin. Ya kayak sholat ya. Sholat itu kan kalimat ya, kata-kata. Jadi memang itu eh, selalu di dalam agama Islam itu agama yang profesional ya. Jadi kalau Allah menyuruh sesuatu, memerintahkan sesuatu itu enggak gitu aja. Selalu ada formulasinya, ada ininya. Kayak sholat itu kan kalimat-kalimat, tapi juga enggak sembarangan kan. 5 waktu, yang ini dua rakaat, 1 4 rakaat, 3 rakaat segala macam, dan juga gerakannya segala macam. Jadi eh, ini mungkin model prototipenya sholat ya kalimatin fataba alaih. Tapi di sini kalau dari tafsir Tabari ke kafir itu dalam bentuk doa. Mungkin saat itu Nabi Adam belum diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Ya, dah. Tapi kayak nabi-nabi sebelumnya kayak Musa, Ibrahim itu sholat ya mereka. Kayak kita. Ya, jadi sekali lagi kalau di Islam itu kalau kalau konkret gitu loh, kalau tangible. Jadi kalau memerintahkan tuh nggak samar gitu. Jadi kalau di sini sifatnya ada tuh lafadznya dari apa kayak Robbana dolamna anfusana itu diajarin tuh apa Nabi Adam untuk Robbana dolamna anfusana. Jadi ya Allah ampunilah dosaku gitu. Kata-kata lafaz-lafaz itu. Karena kalau kita ini karena udah generasi yang kesekian, udah dalam bentuk sholat yang lengkap ya dari takbiratul ikhram sampai tahiyat akhir ya. Kalau Nabi Adam itu lebih singkat gitu ya. Tapi intinya ada ekspresi ya karena komunikasi itu kan dari kata, ekspresi. Kalau
Nabi Adam suruh ngarang sendiri kan mungkin nggak akan keluar kayak gitu. Rabbana dolamna anfusana. Ya begitu. Ada lagi, Pak Nana? Ya, intinya di sini yang bagusnya di sini adalah bahwa Allah tuh s- Tawwabur Rahim. Jadi kalau bapak-bapak, saya selalu bapak-bapak yang banyak bikin dosa bapak-bapak ya, bapak itu juga. Itu begitu bikin kesalahan berhenti berhenti minta ampun pada Allah. Nanti bikin lagi nggak apa-apa. Berdoa apa mohon maaf lagi, mohon ampun lagi, ya toh. Sampai kemudian benar-benar jauh dari itu. Itu yang disukai Allah. Ya, Itu gitu. dablek namanya, Mas. Kenapa? Dablek. Dablek. Ya, karena Allah tahu memang manusia itu tahu nggak insan itu kan dari kayak kalau kita latansa jangan lupa. Insan itu dasar dari manusia itu pelupa. Lupa, makanya selalu diingatkan gitu. Makanya diberi sholat yang 5 waktu, ya toh. Waktunya nggak dikumpulin di pagi tapi disebar gitu. Itu supaya selalu kembali mengingat zikir kepada Allah. Ya Jadi, begitu. iya, ya, mungkin sedikit tadi ada sedikit Hmm? yang kurang dari saya. Jadi eh, kan kalau Nabi Musa itu dapat kitab Zabur ya, Mhm. kalau kita kan Injil kira-kira kalau Nabi Muhammad kenal Quran kira-kiranya pemahaman kita saat ini gitu ya. Mhm. Nah kalau nabi-nabi yang sebelumnya itu tidak dibukukan mungkin ya, tidak dibukukan. Jadi kayak Nabi tadi Nabi Adam gitu ya, itu mungkin tidak dibukukan secara ini gitu ya. Tetapi dari tadi eh, dari ayat 30 Mhm. 6, 36 atau 37 tadi 47. yang Hmm. itu yang memberikan beberapa kalimat itu mungkin yang itu yang dimaksud itu mungkin seperti itu jadi Ya. apa macam eh, apa ya bekal lah gitu ya kita Mhm. bekal paling tidak pada saat itu kan belum teknologi belum ini belum canggih-canggih amat tapi bekalnya belum terlalu inilah tidak seperti Al-Quran yang sudah canggih Ya. seperti ini gitu ya mungkin itu kira-kiranya ya kalau Memang dipahami semua kita. semua nabi atau rasul tahu nggak Buddha? Buddha itu juga nabi loh. Ya, kan? Mereka ngasih nama Buddha, tapi sebenarnya dia tuh nabi yang termasuk dari kan ada berapa 200.000 nabi ya. Itu semuanya dapat Buddha, dapat apa buku itu segala macam. Dan seperti juga kalau bikin software kita kan ada prototipe ya, beta segala macam ya, alpha, beta. Yang paling sempurna adalah Quran. Ya, sebelumnya Injil. Tadi yang disebut Zabur itu dari Nabi Daud segala macam. Itu yang kalau Quran itu kan nyebutnya selalu yang gede-gede aja, yang jelas-jelas gitu. Sebenarnya banyak ya semua semua nabi dapat kayak Nabi Adam di sini. Kalau di tafsirnya Ibnu Katsir itu Rabbana dolamna anfusana itu kalimat ya. Itu mewakili apa namanya? Mungkin yang lain-lain, tapi intinya adalah taubah ya gitu. Jadi memang Allah tuh memposisikan dirinya kayak guru ya toh. eh, ngajarin gitu. Kan di situ di atas juga disebut wa 'allama Adam ya toh. Jadi Allah mengajarin Adam ya toh. Eh, Rasulullah SAW juga eh, dia juga bersifat sebagai guru, ajarin. Ada lagi? Kalau enggak kita masuk ke penyakit. Saya mau tanya dari Monggo. Mustari nih Pak. Oh, Jadi itu Mas. kan Adam tuh pernah berbuat salah terus dimaafkan kan gitu. Hmm. Nah setan itu suatu saat bakal dimaafkan oleh Allah apa enggak gitu loh. Apa emang setan tuh enggak akan gue maafin loh, lo pokoknya dikerak neraka masuknya atau gimana? Itu. Kalau yang diomongin jin, ya jin tuh ada Ah, yang jahat, ada yang baik.
Kalau iya. yang mana iblis itu yang kayak kalau kita ngomong iblis itu kayak kata ngomong Fir'aun gitu. Ini enggak? Oh gitu ya. Jadi itu udah jenis atau Hmm. individu yang memang di mewakili yang jahat yang sekarang kayak kita ngomong Fir'aun dimaafkan enggak kan? Ya, ada. Bahkan Hmm. Nabi Musa kan berdoa waktu masih hidup tuh. Nabi masih hidup saking saking rusaknya siapa namanya Fir'aun tuh kayak kayak Netanyahu itu ya. Sampai dia berdoa ya Hmm. Allah jangan Hmm. dia sampai beriman. Oh ya. Nabi Musa Hmm. gitu kan jangan beriman jadi matikanlah dia dalam keadaan yang seperti itu yang kafir yang segala macam supaya masuk neraka itu doa Nabi Musa. Ya jadi Iya. kalau kita ngomong Hmm. iblis itu mewakili jin, iblis itu kan dari jin ya, jenis jin yang jahat yang kayak kita jenis manusia yang jahat kayak Fir'aun, Netanyahu, ya, Hmm. ya itu itu memang begitu. Jadi nggak ada tuh eh, dimaafkan tuh nggak ada atau mereka berdebat nggak bakalan. Ya Allah tahu siapa yang nggak mungkin berdebat kayak apa surat apa namanya kayu bakar itu apa surat Al-Lahab. ya Al-Lahab itu itu Abu Lahab itu kan udah dipastikan Allah nggak akan bertobat maka diturunkan Al-Lahab ya disebutkan bahwa Al-Lahab itu akhirnya masuk neraka. Bayangkan kalau Al-Lahab kan tahu dibacain ke dia kan surat itu. Kalau dia pinter, dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam gugur itu surat artinya Quran jadi gugur, jadi batal ya. Tapi Allah tahu dia nggak bakalan taubat karena udah tahu dalamnya kan yang tahu isi dalamnya itu Allah gitu kan. Iya. Lahab. Jadi pertanyaan tadi itu bahwa kalau yang nama iblis kayak kita ngomong bahasa Indonesianya setan ya, maksudnya iblis itu ya itu kayak Iya. kita ngomong Firaun. Ya, tapi kalau jin yang lain kayak kita ada yang beriman, ada yang rusak. Begitu. Ada lagi? Mana nih Pak Tony nggak ada suaranya? Oh Biasanya iya ya. biasanya ngeyel. Monggo, monggo. Saya suka kalau Ini saya mau tanya tadi. eh, itu kan Allah menciptakan neraka dan surga. hmm, Surga bagi orang yang baik, neraka bagi orang jahat gitu ya. hmm. Dan- Nah, apakah nantinya semua yang ada di surga itu akan masuk, di neraka itu akan masuk surga atau tetap selamanya di sana? Karena saya baca beberapa ayat, kalau Mhm. dia di dalam neraka itu, kalau di dalam surga, pihak eh, apa eh, abadan Abadan. selamanya. Kalau di neraka nggak ada abadannya itu, nggak pernah saya Ada, lihat ada abadan di neraka. ada, ada, Ada Eh, itu. Coba saya baca ada pihak, ada banyak, ada Abadan banyak. ada banyak, juga di neraka abadannya ya. iya banyak, banyak, banyak. Mana sih nanti kita cari lah minggu depan. Banyak, tapi eh, jadi begini, kalau kalau saya kalau dalam berdakwah ya atau ngaji atau ngajarin anak saudara itu saya nggak ngiming-ngimingi oh kalau masuk di neraka nanti bisa keluarin. Bahayanya apa? Orang yang rusak Allah nanti suatu saat keluar, gitu kan? Tahu nggak orang Yahudi dia percaya apa? Bahwa dia tuh dimasukin neraka cuman beberapa hari. Ada nih di Baqarah ini nanti sebentar lagi kita ketemu itu. Bahkan mereka ngomong begitu. Ah nggak apa-apa masuk masuk neraka. Kalau kita sebagai Yahudi kita paling beberapa hari gitu. Tapi sebenarnya banyak disebutkan bahwa abadan, abadan. Dan saya pernah singgung ya sebelum-sebelumnya. Sebenarnya ya kalau kalau dari anu, sebenarnya Allah tuh menciptakan surga neraka itu bukan untuk neraka itu bukan untuk menyiksa loh sebenarnya. Ini ya.
Neraka itu sumber energi untuk surga. Karena surga itu penuh kenikmatan kayak ini lampu, air condition itu kan perlu power. Power itu dalam bentuk makanya disebutkan kan waquduhanna suwal hijarah. Waquduhanna suwal hijarah. Neraka itu kudunya apa? Bahan bakarnya itu nas dan hijar. Jadi manusia dan batu. Jadi manusia yang masuk neraka itu jadi bahan bakar nantinya. Tapi eh, sekarang saya tanya, neraka itu udah dinyalain belum sekarang, Pak Tony? Belum, nah, Belum. Belum, belum belum. nyata. Belum ada yang Ya, masuk lagi, habis dalam bakal nih. di takwir itu disebutkan belum dinyalain. Surga juga belum diaktifkan, masih jauh. Jadi di takwir itu kan surga didekatkan, artinya terus diaktifkan, apa si neraka dinyalakan karena begitu surga dekat butuh power kan. Nah, orang yang jelek-jelek yang kan dari konsep bahwa kenapa kita perlu beramal soleh? Karena kita itu perlu energi untuk naik ke atas. Ya, energi itu dikumpulkan di dunia ini. Kayak kita charging baterai sekarang itu kayak drone. Kalau punya drone di apa di charge gitu ya. Energinya itu nanti naik. Kalau nggak ada energi, drone itu jatuh. Kayak orang yang nggak punya amal soleh jatuh. Jatuhnya kemana? Ya ke bawah. Ke bawah tuh ke neraka. Makanya selalu di Quran itu disebutkan dilemparkan, jatuh. Ya tah di kalau neraka menggambarkan langkah kan gitu. Tahu tak jahanam? Jahanam itu lubang sempit yang dalam sekali. Itu jahanam bahasa Arabnya ya. Jatuh, dilemparkan, ya tah. Tapi kalau surga naik ke atas, ya tah. Itu, itu konsepnya begitu. Eh, tadi sampai mana? Oke, jadi dua-duanya itu abadan selamanya. Memang ada tafsir-tafsir yang nanti sudah bermiliar tahun dikeluarin yang sudah rusak apa kan kalau dibakar itu rusak ya Mas tapi enggak kalau saya bilang dasarnya apa Eh, Allah mengeluarkan dia kan sudah nggak ada hisap ya udah nggak ada hisap kan kalau dikeluarkan tuh artinya kan dia bersih mau masuk surga kan ada dua tempat kan surga neraka nggak ada tengahnya itu kalau Al-A'raf itu waktu kejadian itu kan apa waktu pengadilan. Tapi setelah itu surga neraka. Jadi kalau keluar dari neraka, berarti masuk surga. Masuk surga berarti bersih. Dasarnya apa? Di sana udah nggak ada hisap, ya tak? Tapi kalau saya bilang jangan kita masuk ke situ. Itu untuk orang-orang pinter aja lah. Kalau kita ngajarin anak, istri, teman itu untuk apa namanya ngaji itu yang ngajarin hati-hati supaya jangan sembarangan hidup karena bisa masuk neraka selamanya gitu. Kalau nggak dikasih tahu begitu nanti kayak orang Yahudi. Ya Yahudi bilang, ah aku masuk neraka cuman beberapa hari gitu. Terus dijawab Allah, siapa kamu? Siapa yang ngasih tahu kamu kayak gitu? Gitu. Nanti nanti sebentar lagi sampai ke situ. Yus mau nanya, Monggo. kan nanti kan tidak semua Muslim langsung masuk neraka ya. Apa? Tidak semua Muslim masuk surga. Maksud saya ada yang mampir dulu di neraka. Aha. Nanti dia mendapat syafaat atau syafaat baru apa? Sehingga nanti pada akhirnya semua Muslim masuk ke surga. Kan berarti ada dari eh, manusia yang pindah dari neraka ke surga. Kan tidak melalui hisab berarti. Oke. Alright. Syafaat. Syafaat itu sebelum syafaat itu waktu syafaat itu apa sih? Ya ta? Kan udah syafaat itu kayak kayak penghapusan ya. Itu waktu pengadilan belum belum vonis ya. Belum ada yang masuk neraka, belum ada neraka. Jadi waktu masih pengadilan. Ya. Kalau pertanyaan apakah orang muslim banyak masuk neraka? Banyak. Bahkan Banyak
Maksud saya tuh mampir dulu, baru Ma- masuk surga gitu. Jadi ada yang jalur langsung, ada yang jalur mampir dulu. Ya, itu yang saya sebut tadi. Jadi artinya kan sementara kan di di neraka kayak dicuci dulu gitu, ya, toh? Hmm. Ya, pemahaman saya nggak kayak gitu. Tapi saya nggak mau membawa ini ke lebih rumit lagi ya. Intinya kalau saya lagi dakwah gitu ya ngaji itu saya nggak ke arah situ karena saya takut. Karena itu kan sebenarnya masih masih pertanyaan belum nggak ada di Quran nggak ada satu ayat pun yang dibilang bahwa kamu nanti dikeluarkan dari neraka itu nggak ada loh. Nggak ada satupun ayat yang menjelaskan kalau sudah masuk neraka nanti dikeluarkan dari situ. Selalu Allah wanti-wanti abadan. Dan eh, eh, apa disebutkan siksa neraka itu utuh dan kekal, tidak berubah, komplit. Jadi artinya eh, jadi dan final dalam bentuk final. Jadi kalau ada tafsir-tafsir kayak gitu itu bukan dari Quran. Tapi saya nggak ahli tafsir yang ke arah situ ya. Jadi saya bilang, tapi kalau pertanyaan tadi bahwa orang Muslim masuk neraka itu banyak. Kan kita waktu ngaji pertama Al-Baqarah itu kan ada 5 ayat untuk Muslim kan dari Alif Lam Mim ya ta. Dzalikal kitab itu ada 5 ayat itu untuk orang Muslim. Kemudian cuma 2 ayat yang untuk kafir. Yang untuk munafik berapa? 10. 10. Dan kalau kita ngomong munafik itu selalu Muslim. Tahu nggak? Munafik itu karena dia tahu dia main-main. Dan orang munafik di mana? Di dasar neraka. Ngerti nggak? Jadi orang yang Muslim yang jadi munafik itu di dasar neraka nggak akan keluar. Ya toh? Kalau memang kalau Saukat bilang ya urutannya selalu Quran, hadis, tafsir dan lain-lain kan. Mhm. Makanya banyak sekali tafsir yang macam-macam, hadis yang macam-macam, tapi Quran satu. Begitu. Mungkin, Tapi bukan mungkin, ya monggo. mungkin maksudnya Mbak Ana tadi ini bahwa ini yang saya eh, sempat dapat cerita juga, artinya Allah selama pintu tobat itu belum ditutup, kan Mhm. ada yang masuk neraka dan sebagainya. Tetapi selama masih ada, artinya Allah masih memberikan privilege juga bagi Mhm. yang masuk neraka itu yang akhirnya eh, apa diberikan privilege untuk diangkat ya. Tetapi tertentu mungkin ya karena neraka belum ditutup gitu loh. Pintu tobatnya itu masih ada waktu untuk bisa diangkat kembali. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa diangkat. Tetapi seberapa seberapa jauh atau seberapa prosentase yang kemudian akhirnya dimaafkan kan salah satunya mungkin karena ada syafaat mungkin ya bisa bisa saja kan begitu. Artinya yang masuk neraka itu loh saya juga beriman, beramal dan bahkan mempunyai sesuatu yang akhirnya eh, dimintakan tobat kepada Allah dan Allah memberikan tobat. Selama pintu neraka belum ditutup. Kalau sudah ditutup, ya itu yang tadi disampaikan Mas Yulianto itu sudah nggak ada lagi untuk bisa diangkat ke surga atau bersih begitu. Pemahaman saya sih begitu. Itu ya. Kalau saya bilang ya kayak di dunia aja ya, kan ada masa pengadilan ya. Tapi setelah hakim juri memutuskan masuk, gitu kan, masuk. Jadi proses yang pengampunan itu proses sebelumnya. Ya dan pengampunan itu kebanyakan di dunia.
kalau sudah di akhirat tuh Anda syafaat segala macam. Karena udah ditimbang kan, dan ditimbangnya itu bukan tapi sampai ke sebutir zarah pun dibandingkan mana ya, gitu. Jadi dari timbangan itu, kalau ampunan itu di dunia. Jadi kalau misalkan sekarang Saukat, saya pakai Saukat ya. Saukat punya 10 ton dosa, ya. Kemudian 9,9 ton kebaikan. Ya, berat dosanya kan. Tapi kemudian Saukat bertobat. Jadi turun nih, jadi 9 ton. Jadi lebih baiknya masuk surga gitu. Karena masih ada sisa. Itu dari pengadilan tadi dan nanti di Mada Mahsyar itu kan. Tapi itu ditimbang. Tapi setelah diadili enggak masuk neraka, oh salah nih, keluarin lagi enggak. Kayak di surat Al-Baqarah 2 gitu ya. Dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka, disebut gitu. Terus di Al-Maidah 537, mereka ingin keluar dari neraka padahal sekali-kali mereka tidak dapat keluar darinya dan bagi mereka azab yang kekal. Itu kalau saya Berarti nggak ada amnesti lagi ya. nggak amnesti itu sebelum keputusan. Kayak Final decision. ya, jadi kalau udah final, udah ini Allah nggak akan merubah kan, dan disebutkan di Quran Allah itu tidak akan merubah hukum-hukumnya. Kalau nggak mencela-menceli dong. Nanti kalau sekarang satu orang digituin, yang lain Mary toh, tahu Mary, jelas, lu kok dia kok digituin ini, aku kok enggak gitu. Jadi terus akhirnya rusak kan, aturannya yang jelas enggak, jadi enggak jelas. Dan dalam konteks ngaji, konteks dakwah, konteks ngasih tahu, saya nggak berani ke situ karena bikin nanti anak atau orang itu jadi bingung. Padahal dunia itu kan udah kacau. Kalau bingung nanti dia nggak jalan dengan benar. Kayak ngajarin sholat harus gini, kalau nggak sholat dosa. Itu yang jelas gitu. Jangan sampai kamu nggak sholat nggak apa-apa, nanti kan masuk neraka dikeluarin lagi. Jangan. Ya walaupun yang pinter-pinter tafsir mungkin ke arah situ, tapi saya nggak berani ke situ. Ya intinya begitu. Ya itu cuma ini tadi saya tanya karena ada perbedaan itu. Yang saya baca ya, kalau mungkin di ayat lain saya nggak tahu. Ya. Karena kalau saya baca di ayat Al-Bayyinah ini kan disebutkan misalnya ayat 6-nya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Nah, dia orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu kekal di dalamnya. Nah, tapi kalau kita lihat orang-orang beriman, dia ini innal ladzina amanu amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abadan. Nah, dia kekal di dalamnya tapi ada abadannya selamanya gitu. Ya. kalau orang kafir itu dia kekal di dalamnya tapi nggak ada abadannya. Tapi kalau di orang-orang beriman dia kekal di dalamnya, ada taman abadan selamanya gitu. Nah, makanya itu apakah itu ada tafsirnya atau gimana gitu? Ya, orang selalu pakai itu untuk asumsi itu. Tapi di Baqarah ini disebutkan bahkan orang Yahudi yakin itu, malah dia ngomong cuma beberapa hari di neraka. Ya betul itu, kalau orang Yahudi itu ada ayatnya juga tuh. Ya. Saya pernah baca juga. Ya, saya lagi 4 hari apa gitu? Ya, 4 hari seharinya kalau 1000 tahun ya 4000 ya, tahun. 4000 tahun. Ya, tapi dengan asumsi ada akhirnya, itu yang bikin orang main-main sama neraka. Ngerti nggak? Ya. Walaupun 1000 betul, tahun. Betul. Saya ngerti bahwa itu memang tidak baik untuk, ya kurang bagus untuk didakwahkan, tapi kita di sini kan diskusi agak bebas gitu. Apakah memang itu ada beda ini apa enggak gitu. Itu aja yang saya tanyakan tadi. Kalau dari ayat-ayat yang lain, Allah menyebutkan bahwa Allah itu tidak akan merubah hukum-hukumnya. Ada kan banyak itu nanti. Ya toh? Artinya apa? Ketetapan Allah. Bayangkan sekarang hakim di sini ya, udah kamu masuk ke penjara gitu kan udah final itu kan, apalagi Allah.
Bayangkan sekarang saya tadi bilang kalau ada satu orang yang oke deh kamu saya keluarin dari yang lain akan ikut lu. Gimana kok enak sekali? Saya juga mau dikeluarin. Jadi semua protes nanti. Ya dengan hal itu saya bilang saya lebih cenderung secara logika ya. Walaupun kita harus nggak selalu logika. Itu udah deh. Jangan ke neraka itu nggak akan keluar kamu. Itu bikin orang takut. Ya toh? Gitu. Boleh, Ya, itu ya betul itu. boleh tanya Ya, dikit kalau lagi. Monggo, Ustaz. monggo. Tapi balik lagi sedikit boleh nggak, Ustaz? Monggo, Ya. monggo, monggo. Monggo. Kita Di bebas. ayat 36 itu, ayat 36 itu saya terinspirasi mengenai ba'dukum libadu adu libadin adu. musuh. Ya. Aduh. Adu ya. Nah, itu adu. Apa namanya? Kenapa sampai Allah menyatakan bermusuh-musuhan gitu loh. Tidak ada berkasih-kasihan di situ gitu loh. Aha. Tapi yang disebutin ke kamu mungkin sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain gitu. Kok sampai segitunya gitu loh. Kok musuh-musuhan gitu ya, nggak berkasih. Kenapa enggak saya dan misalnya sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain serta sebagian kamu berkasih-kasih sebagian yang lain kan tidak ada di situ gitu loh. Karena nggak, ya. Tapi adanya musuh gitu loh. Nah ini saya hubungkan dengan apa namanya bahwa kita di situ harus waspada sepertinya. Betul. Jadi kalau bagi saya ya mungkin saya terusin sebentar ini waspada. Nah saya hubungkan dengan Al-Hujurat. Al-Hujurat 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu tadikum ya udahlah. Pokoknya wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Jadi jangan banyak prasangka, tetapi boleh berprasangka sedikit gitu kan artinya. Oke, udah selesai. Jadi, maksud saya tuh pernah mendengarkan guru saya dulu yang apa namanya guru apa itu Ari Ginanjar itu guru apa ya? ESQ ya? ESQ. ESQ itu ada pernyataan Ari Ginanjar terakhir, tapi beberapa terakhir di YouTube itu katakan bahwa kalau kita keluar rumah, kita harus selalu berprasangka baik. Nah, itu kan artinya, semuanya itu kita tidak boleh berprasangka buruk gitu loh. Nah, ini yang terjadi bagi saya sih normal-normal aja gitu loh. Jangan mengatakan bahwa kita harus selalu harus selalu berprasangka baik gitu. Jadi boleh juga artinya sedikit kita berprasangka buruk gitu. Artinya maksudnya berprasangka buruk itu kita waspada gitu. Nah ini jadi saya mohon mungkin saya salah, tapi saya melihat bahwa kenapa sampai setegas ini di dalam Al-Quran bahwa kamu akan menjadi musuh sebagian kamu dengan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Gitu. Dan dihubungkan dengan tadi dengan Al-Hujurat. Itu gitu. Ya, mungkin itu yang. Jadi kemudian kemarin itu kan ada saya agak ini juga agak khawatir juga Mbak Wawu kan mengemukakan beberapa kalimat gitu ya yang kayak pantun gitu loh, yang ujung-ujungnya kalimat ini terus udah gitu yaitu ujung-ujungnya itu bahwa kita harus selalu berprasangka baik lah kayak ujungnya. Nah setelah itu saya jawab bahwa ini bukan kalimat Al-Quran, jadi apa namanya ini tandingan Al-Quran lah gitu saya. Tapi setelah itu Mbak Wawu nggak ngaji lagi ke sini gitu, maksud saya takutnya gara-gara saya tuh menganggap terlalu keras gitu loh, bahwa kok tandingan gitu loh. Saya maksudnya tandingan kan saya dari Al-Quran juga.
Ada bahwa ada orang yang memang membuat kalimat-kalimat istilahnya itu kalimat-kalimat sakti seolah-olah ini menjadi tuntunan gitu loh, tuntunan. Saya bilang, Mbak ini tandingan ya gitu. Kira-kira seperti algoritma. Tapi setelah itu Pak Babu nggak ngaji lagi gitu. Ini saya luruskan sebentar ya. Mbak Wawu itu tidak ngaji karena pada malam ini itu ada grup juga yang dipimpin oleh itu Mas Arif Yunan itu ngaji apa tuh tilawah Pangis. gitu. Oh, Bukan tilawah, itu ngaji ini sama Pak Sugeng 2 yang itu di situ ada kajian dia setiap malam minggu malam ini apa tuh ngaji perbaikan ini tajwid sama juga kemudian Mas Sugeng itu menafsirkan tafsir mengikuti tafsirnya apa tuh tafsir apa yang itu yang populer itu. Nah dia setiap ayat itu nanti dia biasanya kita ngajinya tuh mungkin sekitar setengah halaman, kemudian satu-satu baca semua, kalau ada salah dibetulkan oleh Mas Sugeng atau Mas Arif, kemudian setelah akhirnya itu Mas Sugeng memberikan itu tafsirnya sesuai dengan tafsir yang apa biasa yang populer apa tafsir itu. Jadi dia kan izin itu benturan waktunya, waktunya bentuk. Jadi Yoyon aman, Yoyon nggak nyakitin. Ya aman, ya nggak apa-apa ya. Terima kasih Mas Randi. Tapi aku merasa, saya bilang ini gara-gara saya bilang tandingan. Ya mungkin alhamdulillah. Ya, oke. Makanya itu aman kalau aman ya. Ya, khusnudan. Jadi tadi kembali lagi ke pertanyaan pertama ya. Jadi makanya selalu hati-hati membaca Quran karena Quran itu harus baca dari konteksnya. Jadi makanya harus melihat asbabun nuzulnya, konteksnya. Ya, dalam konteks di sini ini kan Adam bikin salah pertama-tama kan. Ya toh, dan Adam itu gerusa-gerusu bikin salah. Dan pertama di sini disebutkan juga malaikat udah mengingatkan kan bahwa DNA kita, asli kita itu mayufsidu fiha wa yasfiku dima, yang suka berbunuh-bunuhan dan menumpahkan darah. Enggak. Jadi sifat asli manusia itu makanya di sini disebutkan kamu nanti bakalan bermusuh-musuhan. Sebenarnya konteksnya itu memperingatkan supaya hati-hati. Jadi kayak Yoyon juga bilang ini adalah jangan, kalau kita ngebut berkasih-kasihan itu bukan warning kan. Kalau kita warning, kamu jangan ke situ kan, bukan terus ngasih tahu yang baiknya kan. Jadi warning supaya kita alert supaya kita waspada. Begitu. Ya. Tapi memang sifat manusia itu bermusuh-musuhan. Adu, bermusuh-musuhan. Yaitu udah diprediksi Allah dan memang benar kita. Karena DNA kita, aslinya kita itu dari Homo sapiens yang itu memang berbunuh-bunuhan. Begitu. Hamas lawan Israel gitu ya. Apa? Hamas lawan Israel. Ya. Enggak, itu Asin kalau menurut saya enggak. Kita di dalam keluarga, orang tua, anak, istri juga ada unsur-unsur seperti itu. Nah, keluar sedikit di dalam tetangga gitu, atau di dalam kerja itu ada juga. Jadi kita memang ya normal lah, hidup normal artinya bahwa keadaan kita itu memang harus selalu waspada lah gitu. Bukan amat sama. Selalu waspada itu enggak ngikutin sifat Nabi yo. Sifat Nabi Adam kan berprasangka baik sampai dikibulin oleh setan. Ya innocent. Tadi itu kan gini, tadi ayat ini Hujurat 12 itu janganlah kamu banyak berprasangka jelek gitu lah. Tapi artinya boleh kita ada sedikit prasangka karena di situ sesungguhnya kebanyakan prasangka, artinya ada sedikit. Bukan, jadi begini, prasangka itu estimation kan.
Prasangka itu forecasting. Nah. Forecasting itu perlu. Itu prasangka itu forecasting. Kalau kita dalam bisnis ya, kita forecasting kayak Saukat tuh jago bisnis itu. Itu harus ada prasangka, ada forecasting, ada estimation. Ya, tapi yang disebut di sini yang jelek gitu. Jadi selalu ada dua ujung yang berbeda lah. Kayak pisau itu bisa buat masak, bisa buat bunuh. Prasangka juga bisa untuk baik, untuk buruk. Tapi yang di Hujurat itu yang disebutkan prasangka yang jelek. Jadi orang yang ngerasanin orang, orang udah mati diomongin, bangsanya gitu yang jelek-jelek. Gitu. Oke, sekarang sebelum kita nutup karena harus nyelesain ini, kita selesaiin ini cepatnya ya. Saya cuman jadi contoh ria. Ria itu apa sih? Ria itu kan kalau Pak Tony bilang kan kayak Imam Ghazali ya. Ria itu ria hati. Jadi syirik niat. Jadi ria itu kebanyakan niat. Tapi jangan sekali lagi jangan karena kita takut ria kita nggak ngapa-ngapain. Padahal yang penting kita itu di dunia ini kan charging baterai, artinya banyak beramal soleh untuk sanggup kita di akhirat toh. Jangan terus karena takut pamer nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud, nggak ini supaya oh, aku mendingan nggak ngapa-ngapain daripada nanti pamer. Jangan ya, ya toh. Jadi saya kasih contoh banyak ini ya, banyak lah. Coba Juha kasih satu contoh apa ria yang Ria. Hmm. Ria ya salah satunya misalnya kita beribadah atau memberikan sedekah pada orang lain, kemudian kita keceplosan menyampaikan kepada teman, aku memberikan ini, nah begitu. Itu mungkin sudah bisa dikategorikan ria atau belum juga, karena semuanya tergantung niat, Mas. Ya, Kalau betul. dia sudah ada niat bahwa dia supaya dipuji atau mendapatkan sesuatu dari manusia selain Allah, nah itu sudah ria. Karena ini kalau sudah niatnya udah nggak karena Allah jadi nggak ikhlas kan? Iya, nggak ikhlas. Karena ria kan apa namanya, kosok baliknya itu kan Ya, ikhlas ya. betul. Iya. Jadi makanya pelajaran ini kita mau tinggalkan nih. Udah nggak kebalik lagi. Kita resapi bahwa sebenarnya ria itu pamer artinya sebenarnya yang paling lengkap itu ria annas. Ria karena manusia. Jadi ria Allah tuh diharapkan kan? Ya karena kita mengharapkan. Jadi kita itu pamer kepada Allah itu diharapkan. Tapi pamer kepada manusia itu dihindarin. Karena niatnya jadi lain kan? Niatnya jadi bukan karena Allah. Padahal yang berhak memberi tobat dan ganjaran itu hanya Allah kan? Ngerti nggak? Yang bisa memberi ganjaran atau tobat itu hanya Allah. Kalau kita ke manusia, riak ke manusia, sebab saya pamer ke Juha, paling dapat $1.000 ya nggak? Jadi nggak ada artinya. Ya jadi sekarang ini saya sebutkin obat ria itu banyak. Pertama, merasa diawasin Allah. Ngerti ya? Jadi waktu kita setiap detik, tiap ini kita merasa diawasin Allah. Jadi kalau beramal nih, ini niatnya apa ini? Ya, tapi sekali lagi jangan terus takut beramal karena wah nanti ria. Jangan. Di sini pelajaran di sini adalah kita penyakit hati pertama, jangan niatkan kita ke selain Allah dan menyembunyikan amal soleh. Ya saya ibadah kayak tadi habis ngasih atau sholat malam, diam-diam aja. Kecuali untuk dakwah. Ya, misalkan kita ngasih, oh saya ngirim ke Gaza ini sebulan 1 juta gitu. Kamu ngirim dong gitu. Nah itu nggak apa-apa kalau pamer ini itu nggak lucu, tapi mengencourage orang untuk amal itu nggak apa-apa. Itu memang selalu ada benang putih yang yang kita harus membedakan. Makanya kan Imam Ghazali bilang orang yang cerdas itu bisa melihat perbedaan dari kesamaan dan bisa melihat kesamaan dari perbedaan. Artinya semua itu benang halus. Ya, kita apalagi anak-anak ITB ini pintar-pintar bisa tahu lah.
Terus Ini satu lagi, Yul. Satu lagi. Antara pamer dan memberitahu, ya kan? Sebenarnya dari pamer itu karena ada leverage. Dia itu pamer kepada lawan bicara bahwa dia yakin lawan bicaranya nggak bisa menuju apa yang dipamerin. Leverage, ya. Kalau dia mengajak, itu leverage-nya sama, equal. Sekarang contohnya saya mengajak Yul. Yul, ayo kita tahajud. Gua tahajud tuh sampai seperti Yul ngasih tahu saya. Itu kan kita punya leverage, itu kan setara. Tapi kalau saya sekarang ngomong sama supir misalnya gitu ya, aduh, gua kemarin makan malam nih 1 juta tuh makan satu orang. Nah, karena beda leverage, itu riak itu. Jadi Ya. riak gitu lah. Betul, bagus. Tapi kalau sekarang kita ngomong sama, ya kan? Jadi saya tuh berpikir begitu. Kalau kita punya leverage-nya itu, kenapa orang vertikal sama horizontal ya, hasbunallah, bukan apa namanya ya, berhubungan dengan hablum minan nas. Itu sebenarnya kita itu kalau dalam kebaikan itu kita leverage-nya direndahkan, tapi kalau dalam duniawi itu biasanya selalu korbannya itu adalah orang yang leverage-nya lebih rendah dari kita gitu. Ya, kan kita pamer itu sebenarnya pengen dipuji kan? Tetap Ya kan? kembalinya Jadi ke niat, kalau pada Mas. saat kita memberitahu misalnya, aduh kemarin saya beli mobil nih 4 juta, 4 miliar misalnya. Tapi saya ngomong itu orang yang udah punya mobil 8 miliar gitu. Artinya apa? Kita itu menunjukkan, saya juga sukses seperti Anda dong gitu. Ya betul. Karena orang tuh pamer, nggak mungkin itu leverage-nya di atas gitu. Sama aja seperti saya punya, Yul rumah gua di Pamulang lah, Yul di Toronto aja berapa ribu meter itu. Artinya kalau saya bilang, gua punya rumah ini ke Yul, itu bukan pamer. Itu hanya memberitahu bahwa gua sanggup beli rumah. Ya. Itu pemikiran saya begitu gitu. Ya, Karena saya pernah baca ya, leverage itu dalam pergaulan tuh penting sekali gitu. Leverage. Kenapa kita itu kebaikan harus disebar kepada orang yang mau menerima, ya kan? Kalau misalnya saya ngajak teman saya Chinese nih, misalnya, lu sholat dong, itu kan ngawur. Meskipun kita mau berdakwah, tapi kan leverage dia itu udah terlalu jauh lah. Mungkin itu ya yang pendapat saya ya. Ya memang di dalam ilmu komunikasi ya, kalau kita ngambil, waktu saya ngambil master itu kan ada namanya ilmu komunikasi, yaitu know your audience. Ngerti nggak? Kamu harus tahu lawan bicaramu, kayak Saukat bilang gitu ya. Kalau kita ngomong ke siapa itu harus dilihat ya. Nanti kalau salah tompo ya, kalau bahasa Jawanya ya. Tapi kembali lagi selalu ke hati nih. Selalu niat itu hubungan, kita lihat hati kita. Kita mau pamer atau enggak, atau mau dakwah, itu hati kita yang tahu. Hanya kita sama Allah yang tahu. Ya. Tapi kembali lagi, jangan sampai takut riya jadi nggak beramal, jadi nggak berdakwah. Ngerti nggak? Jadi berdakwah perlu ngasih tahu, kamu tahajud dong. Udah pensiun tuh mau apa lagi? Lalu mendingan tahajud. Nah, kayak itu nggak apa-apa itu. Asal nggak pamer. Jadi ini kan udah saya kirim nih ya. Ini dipelajari obat-obatnya. Sekali lagi, kalau di dalam Islam tuh diajarin selalu ada doa. Kenapa doa itu? Pertama itu kayak tadi kalimat tuh ya. Allah tuh suka dalam bentuk formal, dan juga orang yang berdoa itu merendahkan diri. Orang kalau mau berdoa itu salah satu tanda bahwa kita itu nggak sombong. Nggak ada orang sombong mau berdoa. Karena kalau kita berdoa artinya kita itu lower down, kita merendahkan diri pada Allah. Jadi tetap kita, ini yang kita omongan tadi itu kan dari logika ya, tapi jalannya adalah dengan doa. Ya, ini dibaca ini doa.
sebagai penutup, yaitu intisarinya itu jangan sibuk dengan pandangan manusia, tapi sibuk dengan pandangan Allah. Amal kecil yang itu lebih berat timbangannya daripada amal besar tapi dicemari ria, ya, ya segala macam. Terus kemudian di sini di Quran juga ada disebutkan di Quran Al-Ma'un. Maka celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sholat aja bisa jadi ria, ya padahal suatu amal yang besar kan, ya. Kemudian yang lain, dan ria itu membatalkan. Wahai orang beriman, janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti. Ngasih orang tapi kemudian nyakitin hatinya, ria, itu gugur jadi gitu. Dan berjihad pun begitu. Kalau berjihad keluar kampung hanya untuk supaya dia hebat, itu percuma. Jadi kita bisa lihat orang yang hatinya bersih dari ria itu, dia itu apa ya? Orang lihatnya aja suka kok. Orang bergaul ke orang yang nggak punya penyakit ria itu suka pasti. Karena enak diajak ngomong, ya toh, keluar nasihat-nasihat dari dia, ya toh, kita bisa nyontoh apa-apa yang dia kerjakan, gitu. Saya kira yang lain bisa dibaca ini. Begitu. Ada pertanyaan? Ada jawaban? Tadi Mbak Fitri ada pertanyaan lagi. Ana. Oh, Pak Dewo ada di sini. Ada pertanyaan Pak Dewo? Udah kayaknya cukup ya. Terima kasih Mas monitor menyimak. Ya. Monggo dilanjut. Senang Oke. dengerin Oke. diskusinya. Terima kasih. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Saukat, tolong tutup. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pengajian malam ini cukup seru ya. Cukup seru karena kita membahas yang sebenarnya fundamental ya, yang semua orang biasanya mengalami gitu ya. Mudah-mudahan dengan pengertian ria ini yang sudah sangat detail ini dalam tulisan Mas Jul ini, mudah-mudahan ini bisa kita ini ya menyadarkan kita bertindak dan berniat, karena niat itu kan sangat-sangat urgent. Dan untuk selanjutnya saya sih masih ingin dan ini ya masih berminat untuk membahas lagi nih masalah ria ini. Mudah-mudahan minggu depan ada pembahasan ria yang lainnya ya, yang banyak kita tidak sadari. Demikian saya tutup pengajian ini dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang mengikuti sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.